Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Asih Winarti, yang akan membimbing kalian belajar IPA. Sebelum dimulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, seperti biasanya, siapkan buku catatan, alat tulis. Jika ada yang penting, nanti dicatat ya. Kemudian, setelah kegiatan ini, nanti kalian dapat mengerjakan soalnya. Jika ada hal yang belum jelas, silakan nanti ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita mulai saja bersama-sama. Masih semangat ya? Belajar IPA sampai bab 2. Dan saya di sini Ibu Asih masih menemani kalian untuk belajar di KD yang sama ya, masih di KD 3.3. Nah, kalau kemarin sudah belajar tentang katrol, roda berporos, dan bidang miring, maka kali ini kita akan melanjutkan pada materi tuas atau pengungkit. Nah, setelah kegiatan pembelajaran ini, kalian nanti diharapkan dapat mencapai kompetensi yang diminta. Pertama, pengertian tuas atau pengungkit adalah alat sederhana yang dapat memudahkan atau meringankan usaha, yaitu dengan menggandakan kuasa atau mengubah gaya. Di sekitar kita banyak terdapat alat sederhana yang dapat memudahkan atau meringankan usaha, yaitu dengan mengandalkan kuasa atau mengubah gaya. Peralatan yang dapat memudahkan atau meringankan usaha dinamakan dengan tuas atau pengungkit. Jika salah satu ujung dari tuas atau pengungkit ini diberi gaya, maka ujung yang lain dapat mengungkit atau mengangkat beban. Tuas atau pengungkit ini dapat berupa sebilah kayu, bambu, atau logam. Tuas atau pengungkit dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian gaya, titik tumpu, dan beban. Gaya yang diberikan pengungkit dinamakan kuasa. Adalah sebagai berikut ya. Jadi ini adalah gaya kuasa, kemudian ini beban. Dari jarak antara titik tumpu sampai dengan kuasa dinamakan lengan kuasa. Kemudian dari titik tumpu sampai beban atau W ya, W itu singkatan dari weight. Di sini kita menggunakan W kecil. Jadi kalau W besar itu adalah work atau usaha, di sini W kecil ini adalah weight atau beban. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan beban dinamakan lengan beban. Nah, selanjutnya kita lihat jenis-jenis pengungkit. Ada 3 macam, yaitu jenis pertama, kedua, dan ketiga. Untuk tuas jenis pertama di sini beban, titik tumpu, dan kuasa posisinya seperti ini. Jadi titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Sedangkan pada tuas jenis kedua, titik tumpu di sini, kemudian urutannya ya, kemudian beban dan kuasa. Jadi beban di antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian untuk tuas jenis ketiga, kuasa terletak di tengah, jadi di antara beban dan titik tumpu. Nah, berikut ini penggunaan pengungkit jenis pertama, kedua, dan 3. Ya, kita bahas satu persatu. Untuk jenis pertama misalnya adalah kita lihat di sini ada misalnya pada jungkat-jungkit ya. Di sini titik tumpu berada di tengah ya, kemudian beban dan kuasa. Kemudian ada lagi yaitu gunting dan tang ya, ini ya. Contoh tuas jenis 1 yaitu gunting. Dan bagian gunting ini ada bagian kuasa, yaitu bagian pegangannya, bagian titik tumpu yang di tengah, dan bagian beban itu bagian yang tajamnya. Jadi pada tuas jenis 1 ini titik tumpu berada di antara kuasa dan beban ya, jadi di tengah-tengah itu ya, antara kuasa dan beban. Ini contoh tuas jenis 1. Contoh lainnya ini tang, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Nah, berikut ini kita lihat bersama. Di sini ada pengungkit jenis kedua. Nah, untuk pengungkit jenis kedua,
posisi beban di sini ya berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Penggunaan pengungkit jenis kedua di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yaitu pada alat yang digunakan untuk membawa barang-barang, biasanya bahan-bahan bangunan ya. Di sini titik tumpunya ya, yang rodanya ya di sini, kemudian di sini bebannya di tengah, dan kuasa ini adalah orang yang membawanya. Contoh lainnya yaitu pada alat pemecah kemiri ya. Jadi alat pemecah kemiri ini bebannya ada di tengah ya, titik tumpunya ada di ujung. Kemudian ini kuasa adalah tangan yang memberi gaya gitu ya. Selanjutnya di sini ada pembuka botol, juga sama, jadi beban berada di tengah. Di sini selanjutnya adalah pengungkit jenis ketiga ya. Di sini contohnya adalah ketika seseorang membawa beban, di sini titik tumpunya yaitu ada pada siku, kemudian kuasa itu ada pada lengan bawah, dan beban adalah pada tangannya ya, telapak tangan. Selain itu peralatan lainnya yaitu pada pinset ya, pinset di sini kuasa, kemudian titik tumpu ya, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Kemudian ini ada pemotong kuku ya. Peralatan lainnya termasuk di sini adalah staples ya, stapler. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah penjepit ini ya, untuk mengambil kue ya, penjepit kue ya. Kemudian ini sapu, dan ini pemukul golf ya, atau kasti juga bisa. Nah, dari tiga ini coba tentukan kuasa, beban, dan titik tumpunya. Bisa kalian tentukan? Oke, kita lihat bersama-sama ya. Yang pertama, beban, kuasa, dan titik tumpu ya. Jadi di sini termasuk kuasanya ada di tengah, berarti ini termasuk jenis ketiga. Sekarang kalau yang berikutnya di sini kuasanya B di tengah, ini juga jenis ketiga, dan ini juga jenis ketiga. Oke. Nah, berikut ini kita lihat contoh tuas jenis 1 yaitu gunting. Dan bagian gunting ini ada bagian kuasa, yaitu bagian pegangannya, bagian titik tumpu yang di tengah, dan bagian beban itu bagian yang tajamnya. Jadi pada tuas jenis 1 ini titik tumpu berada di antara kuasa dan beban ya, jadi di tengah-tengah gitu ya, antara kuasa dan beban. Ini contoh tuas jenis 1. Contoh lainnya ini tang, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Selanjutnya syarat keseimbangan pengungkit ya. Jadi terlebih dahulu marilah kita lihat dulu ya. Jadi ketika kita akan mengangkat benda menggunakan tuas, maka harus meletakkan benda pada ujung tuas di sini ya. Kemudian ini bisa menggunakan penumpu, bisa digantikan dengan batu ya, kemudian atau apa saja ya yang bisa untuk penumpu ya. Ini semakin dekat dengan benda, ini semakin memudahkan untuk mengangkat bendanya. Kemudian tangan kita ini menggunakan atau memegang ujung pengungkit dan menekan batang pengungkit secara perlahan sehingga benda dapat terangkat. Nah, semakin jauh jarak kuasa terhadap titik tumpu, maka semakin kecil gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Ya. Nah, yaitu itu. Untuk pengungkit di sini kita lihat adalah menggunakan jenis pertama. Nah, selanjutnya kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah permainan jungkat-jungkit ya. Bagaimana supaya jungkat-jungkit ini seimbang? Maka dapat dihitung menggunakan rumus W kali LB sama dengan F kali LK ya. Jadi dianggap ini sebagai, yang satu adalah sebagai bebannya atau W, kemudian yang satu lagi adalah sebagai F-nya ya. Sedangkan LB itu jarak antara beban dengan titik tumpu, dan antara titik tumpu dengan kuasa itu adalah LK. Nah, berikut keterangannya ya. W satuannya Newton. Nah, ini untuk jaraknya bisa menggunakan satuan meter, sentimeter ya. Yang penting sama ya. Kuasa juga satuannya
Newton. Berikut ini adalah contoh soal kesetimbangan tuas. Jadi di sini ada sebuah pengungkit di mana lengan beban ini anggap saja A adalah sebagai beban 30 cm, kemudian jika B ini dianggap sebagai kuasa, maka pada lengan kuasa adalah 120 cm. Nah, soalnya jika bobot A 40 Newton agar dalam keadaan seimbang, maka gaya B adalah, jadi ini dianggap A adalah beban, di sini adalah dianggap sebagai kuasa. Nah, seperti biasanya untuk mengerjakan dilakukan D3. Yang pertama adalah diketahui beban 40 Newton, LK 120 cm, LB 30 cm. Kemudian D yang kedua ditanyakan. Yang ditanyakan adalah kuasa, yaitu di B-nya. D yang ketiga adalah dijawab. Kita lihat ya bahwa W kali LB sama dengan F kali LK. Maka W-nya adalah 40 Newton kali di sini lengan bebannya adalah 30 cm. Kemudian FB kali F di B di sini maksudnya ya, F kali LK. EBF-nya itu adalah belum diketahui, sedangkan LK-nya di sini diketahui 120 cm. Maka 40 kali 30 sama dengan 1200. Ini ya masih dalam satuan Newton cm. Kemudian EB kali 120. Maka B di sini ya, ini maksudnya F-nya B ya, gayanya B, maka adalah 1200 dibagi 120. Nah, ini M-nya dicoret ini ya, kalau satuannya meter, kalau cm ini maaf, ini satuannya harusnya cm. Ini dicoret ya, sehingga B-nya atau F yang di B adalah 10 Newton. Jadi supaya seimbang kanan dan kiri, di sini A dan B, maka gayanya adalah 10 Newton. Nah, berikutnya keuntungan mekanis pada pengungkit, yaitu besarnya keuntungan mekanik. Berikutnya keuntungan mekanis pada pengungkit. Keuntungan mekanik dapat dihitung dengan menggunakan rumus Km sama dengan W per F sama dengan LK per LB. W di sini menggunakan huruf W kecil ya, karena W di sini artinya weight, berbeda dengan W besar artinya work atau usaha. Kemudian F adalah force atau gaya, ya, sedangkan LK itu lengan kuasa dan LB-nya adalah lengan beban. Nah, misalnya dalam contoh soal seperti berikut ini, sebuah batu dengan massa 50 kg diangkut menggunakan tongkat, ini ya, tongkat yang panjangnya dari beban ke titik tumpu adalah 0,5 meter, sedangkan dari titik tumpu sampai dengan kuasa adalah 2,5 meter. Berapa gaya yang diperlukan? Berarti di sini yang ditanyakan atau F-nya atau force-nya. Dan keuntungan mekanisnya berapa dari tuas tersebut? Di sini G-nya adalah atau gaya gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat. Nah, pembahasannya kita tampilkan gambarnya seperti ini. Diketahui W sama dengan M kali G. W-nya ini adalah massa dikalikan dengan gravitasi 50 kilo kali 10 kilogram meter per detik kuadrat sama dengan 500 Newton. Sedangkan LB-nya adalah 0,5 meter, ya, LK-nya 2,5. Ditanyakan F, kemudian KM-nya. D yang berikutnya, ini diketahui, D yang kedua ditanyakan, D yang ketiga dijawab. W kali LB sama dengan F kali LK. F-nya sama dengan LB per LK kali W. LB-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan 0,5 meter, LK-nya 2,5 meter kali W-nya sudah diketahui 500 Newton, maka tinggal dihitung. Maka F ketemunya adalah 100 Newton. Nah, sekarang yang berikutnya adalah keuntungan mekanik. Ini gayanya ya tadi ya. Jadi di sini gayanya harus 100 Newton supaya seimbang. Kemudian keuntungan mekanisnya berapa? Keuntungan mekanik yaitu LK dibagi LB sama dengan, tinggal dimasukkan ya, LK-nya 2,5, kemudian LB-nya 0,5. 5 kali ya. 5 kali berarti tenaganya itu adalah 1/5-nya ya dari berat benda.
Selanjutnya, penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak ya. Jadi, prinsip kerja pesawat sederhana itu juga terjadi di dalam tubuh kita ya. Jadi gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang ada dalam tubuh kita itu juga sebenarnya menggunakan prinsip tuas atau pengungkit ya. Sebagai contoh saat seseorang mengangkat barbel ya. Saat mengangkat barbel di sini ada yang dijadikan sebagai tumpuan atau titik tumpu, yaitu pada persendian di sini atau sendi engsel ya. Jadi di sini sebagai tumpuan. Kemudian di sini adalah otot dan tulang yang ada di lengan bawah ya. Dan di sini yang berkuasa atau yang mengangkat beban. Kemudian bebannya ada di sini. Sehingga jika titik tumpunya ada di siku, kuasa di tengah, maka ini termasuk jenis pengungkit yang keberapa? Betul, ketiga ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang menggerakkan atau menengadahkan kepala? Ya, bagian yang untuk tumpuan itu adalah di sini ya, tulang leher. Kemudian untuk yang bebannya adalah kepalanya ya. Sedangkan yang melakukan kuasanya itu adalah otot yang ada di tengkuk. Sehingga di sini menerapkan tuas keberapa? Jenis 1. Nah, kalau yang di sini ketika kaki sedang jinjit atau menjinjit gitu ya, mengangkat bagian tumitnya, maka tumpuannya itu adalah di sini yang untuk tumpuan. Dan di sini adalah kuasa ya, yang melakukan gaya itu kuasa, yang memberikan gaya. Kemudian B-nya adalah di sini adalah bebannya. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan menerapkan prinsip kerja pesawat jenis kedua. Nah, berikutnya soal-soal evaluasi dapat dikerjakan ya. Nanti saya buatkan linknya, silakan dikerjakan melalui link tersebut. Ini soalnya sudah saya sesuaikan dengan indikator kompetensi. Demikian penjelasannya, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.